tempat cucian sama kelas. 2 meter di mana kelasnya? Bisa kelas itu di Jakarta, bisa di Bekasi, bisa di Timika, bisa di Malaysia, bisa di mana saja, yang jelas kelas. Ya. Saya akan memulai dengan puisi dulu aja, biar ringan gitu, karena kita patut mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dian yang mau hadir dan mendengarkan apa yang tadi kita sampaikan semuanya. Karena selama ini sosialisasi kurikulum selalu dibawakan oleh Pak Menteri, Wamen, atau paling tidak mereka di eselon 2. Kenapa? Karena sesudah pemaparan boleh langsung pulang. Dan hari ini kita sangat beruntung karena Kemendikbud diwakili oleh Ibu Dian yang bersedia tinggal, dan acara ini disponsori oleh BEM. Jadi memang pas. Saya akan bacakan tulisan kecil yang saya buat dalam renungan-renungan beberapa kali selama keluarnya kebijakan tentang puisi sejak September, Oktober, November. Sudah beberapa puisi saya hadirkan. Kami dengar ia akan hadir. Ia membawa banyak martir yang siap akan membombardir segala macam kendala yang hadir. Memang kurikulum 2013 katanya akan segera tiba. Katanya ia tiba bak mobil Ferrari baru dengan mesin perkasa. Ia akan melaju dari hutan, pantai, dan lereng gunung sampai jalan raya. Hanya belum tahu pengendara mana akan dengan laju membawanya. Para pengendara sedang menanti-nanti ingin mencoba, namun Ferrari belum kunjung tiba. Para pengendara sedang menduga-duga kalau nantinya mereka perlu tambah tenaga. Hari ini izinkan saya menduga-duga juga tentang apa yang diduga-duga oleh para calon pengendara. Izinkan saya membuka wacana bagaimana dapat membantu pengendara. Itulah sebabnya saya berada di sini, karena kalau tidak ngapain saya berada di sini? Karena tujuan saya mengatakan dan mengkritisi secara analitis sejak bulan Oktober mengenai kurikulum bukan karena saya ingin berseberangan dengan pemerintah, karena saya ingin pendidikan yang sudah kita bina selama ini, dunia yang sudah saya geluti lebih dari dekade ini, 3 dekade ini, paling tidak di ujung usia saya memberikan dampak yang lebih baik kepada anak-anak ketika saya sudah tua. Kenapa saya katakan demikian? Apa gunanya saya mempunyai pengalaman pendidikan begitu lamanya ketika pada ujung usia saya tidak berguna? Dan itulah sebabnya saya ingin mencari sampai titik di mana kebenaran perlunya perubahan kurikulum ini. Dan pada siang hari ini saya mungkin tidak akan membahas yang filosofis karena semua orang telah membahasnya. Saya justru akan melihat kelas di mana di situ ada guru dan siswa dan bahan ajar dan ngapain kita mengajar. Ya, apa gunanya sih kita menghabiskan waktu di dalam kelas ketika sebenarnya kita cuman hanya berujar kata-kata mengikuti halaman 1 sampai halaman terakhir? Apa dampaknya? Apa dampaknya kepada anak-anak? Minggu ini pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis saya minta anak saya yang kebetulan memang bekerja di HRD dan rekrutmen untuk merekam wawancara dia dengan anak-anak lulusan SMA dan SMK yang hanya akan bekerja sebagai pramuniaga.
namun akan bekerja di tempat-tempat yang relatif membutuhkan anak-anak yang sedikit lebih mempunyai ketangkasan karena perusahaan-perusahaan tersebut franchising. Bayangkan minggu ini, this very week, 100 anak mengikuti rekrutmen. Terpilih 6 biji. Oke? Nggak bisa, dari 100 ke bawah 6 orang. Ya, setelah 6 orang masih dipilih lagi karena diinginkan yang punya kemauan, paling tidak tahu melayani orang dalam bahasa Inggris, paling tidak punya kemauan saja walaupun tidak mampu berucap berbahasa Inggris, dapat 2. Dapat 2 dari 100. Dan saya ketika diceritakan dan saya mendengarkan rekamannya, tak tahan air mata saya. Dan inilah gunanya ketika kita menyebutkan diri kita sebagai pendidik. Jangan lupa, kita adalah profesi tertinggi di atas bumi ini. Kenapa? Karena tanpa diakui atau tidak, kita menyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, akulah pembantumu, memperbaiki kualitas anak manusia di atas bumi. Saya rasa ini bukan perkara keyakinan apapun. Semua keyakinan meyakini hal tersebut, bahwa kita di atas bumi ini bertugas memperbaiki kualitas manusia. Tentu saja diutamakan dari akhlaknya, tetapi tidak cukup hidup dengan itu saja, karena kehidupan dunia juga harus dilengkapi dengan pengetahuan keduniaan yang membantu kita untuk melaksanakan akhlak karimah yang tadi kita pelajari. That's the point why we become educated. Sehingga ketika serta-merta kurikulum dikenalkan dengan membombardir kita semua tanpa ada bukti-bukti yang jelas, tanpa ada dokumen yang bisa diakses oleh siapapun, bagi orang seperti saya yang sudah lebih dari setengah abad usianya, sangat miris, sangat mengecilkan hati saya, tetapi menguatkan semangat saya untuk tetap melakukan kajian-kajian sehingga masyarakat pun tahu apa yang sedang terjadi. Bapak dan Ibu, kita hidup di zaman modern, kita hidup di zaman demokrasi, tetapi sistem kita masih feodal. Kenapa? Karena begitu sampai pada struktur, maka yang terjadi adalah loyalitas-loyalitas buta yang kadang-kadang sampai merugikan banyak hal. Contohnya adalah untuk tidak menyetujui kurikulum ini. Ketika forum ini tadi, makanya saya bersyukur forum ini bisa membuka komunikasi yang lebih nyata, lebih seperti komunikasi layak sebagaimana mestinya, daripada hanya sekedar 1000 orang diundang diberi presentasi PowerPoint. Ya, ladies and gentlemen, saya berbicara dari hati yang paling dalam, karena saya tahu di ruangan ini adalah orang-orang yang betul-betul ingin mengabdikan dirinya untuk pendidikan dan tidak ingin melecehkan kehidupan anak-anak demi sekedar image atau karena kita supaya kelihatan bagus. Di sini saya melihat guru itu setetes air, resonansinya kuat sekali. Begitu dia salah, semua salah. Guru digugu dan ditiru, yes, termasuk jeleknya. It's not only digugu dan ditiru, tapi digugu dan ditiru untuk segala hal yang kita lakukan. Dan apalagi ketika kita membaca lebih teliti KI atau kompetensi inti yang disajikan kepada kita semua, itu adalah kompetensi-kompetensi yang selayaknya ditunjukkan dalam tingkah laku guru melalui tutur bahasa dan tingkah lakunya. Karena semua mengacu pada kejujuran, pada sopan santun, pada hal-hal yang sifatnya pada attitude. Dan itu nggak ada pelajarannya yang seperti Ibu Hartini tadi. Santun adalah nggak ada. Santun itu gurunya ngapain? Baru kita tahu anak-anak belajar santun. Guru adalah ujung tombak. Dan saya sangat apresiasi. I'm for you because I'm you. Karena saya sendiri
juga pendidik seperti Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini, maka saya tidak patut menyalah-nyalahkan. Tapi yang kita patut adalah bagaimana kita bekerja sama memperbaiki ini semua. Kita ini ujung tombak dalam kehidupan masyarakat. Saya pernah diprotes begini, Bu Ijen jangan nyalahin guru dong kalau anak-anak atau masyarakat ada yang rusak. Terus nyalahin siapa dong? Salahin orang tuanya. Yes. Dan oleh sebab itulah orang tua itu membayar sekolah. Dan oleh sebab itulah pemerintah di setiap negara dituntut untuk mengutamakan pendidikan. Kenapa? Karena memang di situ pendidikan adalah amanah. That's it. Dan disitulah kita yang bertanggung jawab mengatakan diri kita pendidik memang ikut nyumbang. Rusaknya masyarakat kita ikut nyumbang, baiknya kita juga ikut nyumbang. Ada kelihatan kan saya cantik? Kalau gitu boleh disorot dong PowerPoint-nya. Boleh dong. Tadi sudah diurai banyak tentang kurikulum 2013. Setiap kurikulum selalu ada konsep, tadi sudah dijelaskan. Pak Jimmy sangat cantik menjelaskan tentang filsafatnya yang tidak jelas. Saya bilang tadi dalam bisik-bisik dengan Putih, kalau mau ambil filsafat eklektik, guru besar mana yang menyetujui filsafat eklektik digunakan sebagai landasan kurikulum? Terus kata Putih, Bu Ijo bukan profesor, nggak boleh ngomong kayak gitu. Oh oke. Jadi saya diem aja. Tapi sudahkah ada yang mendeklarasikan melalui penelitian bahwa filsafat eklektik bisa digunakan sebagai landasan pembuatan kurikulum sebuah negara? Saya nggak tahu aja. Sama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ini pertanyaan betulan nih, bukan saya yang ledek, ya. Kemudian di setiap kurikulum selalu ada attainment target. Targetnya kita mau ngapain sih? Kalau target kan mau menjadikan anak-anak yang bisa menyesuaikan dengan kehidupan abad 21, apa ya iya kurikulumnya? Kalau ketika semua paparan mengenai kompetensi guru yang dipaparkan pemerintah juga menunjukkan kualitas yang memang relatif harus ditingkatkan. Ya. Kemudian di dalam sebuah kurikulum selalu ada strategi. Nah, apa yang perlu sekarang kita cermati sebagai guru di dalam kelas agar siswa tetap mendapatkan hak pendidikannya melalui proses pembelajaran di kelas? Kawan-kawan, yang tadi saya ceritakan, yang dari 100 ketemu 2, berarti anak-anak itu belum memperoleh hak pendidikannya secara baik, ya? Belum mendapatkan hak-hak pendidikannya secara tepat untuk memenuhi kebutuhan dia hidup di masyarakat. Nah, kalau itu perusahaan yang sangat kredibel multinasional, berarti kan rekrutmen dari segi administrasinya memang tidak sembarangan, bukan? Ya? Bagaimanakah kurikulum menjadi acuan utama dalam menyiapkan kehidupan siswa dan bukan sekedar menyiapkan nilai-nilai untuk rapot? Apalagi ujian nasional saya sudah enek karena sudah merusak segala kultur pendidikan. Sekolah hanya berlomba-lomba meningkatkan nilai. Saya sampai tanya, begitu pelatihan saya berikan strategi mengajar, selalu katanya begini, Bu nanti kan penilaiannya juga ujian nasional. Hell, 3 years, 6 years, 3 years di SMA, SMK dibayar dengan beberapa soal multiple choice selama 3 hari. Itu sudah sangat tidak fair, tapi semua banyak orang yang menutup mata hanya karena katanya itu bagaimana mengukur standar nasional dong. Saya tantang, ukurlah standar nasional kepala sekolah dan pengawas, baru ukur anak-anak. Ukur dulu standarnya, tupoksi kepala sekolah, tupoksi pengawas. Sudahkah sebenarnya dijalankan sesuai aturan? Sudahkah mereka memang tahu apa yang dikerjakan? Belum. Kenapa anak-anak yang dikejar-kejar di
di ruangan ini kita semua pendidik. Kita semua pendidik. Saya nggak peduli ada siapa di sini. Kita bertujuan jangan sampai anak-anak kita nantinya cuma berhenti menjadi budak-budak abad 21. Karena abad 21 itu memang licin sekali. Negara-negara yang lebih siap akan punya tempat-tempat untuk menampung orang-orang yang sekedar sebagai teknisi. Jangan lupa. Sudah. Terus saya sampai di kartun. I love that. Jangan sampai kurikulum itu jadi obrolan kayak gini buat anak-anak. I think we are being educated for failure. Kayaknya kita ini dididik hanya untuk menyiapkan kegagalan, menyiapkan kalau ada kegagalan. Kita belajar matematika, kalau nanti kalkulator rusak. Kita belajar membaca, kalau nanti TV rusak. Jangan-jangan kita belajar untuk mengeja, kalau nanti spelling checker di komputer nggak jalan lagi. Janganlah kita cuma belajar hanya sampai pada batas-batas itu saja. 4 hal, terus kan? 4 hal yang perlu menjadi perhatian kita, menjadi pemikiran guru dan pemangku kepentingan agar kurikulum dapat terimplementasi. Next please. Terkagum-kagum sampai bilang next juga aku dilihatin aja. Asik juga ya ternyata. Tapi tahu nggak sih, jadi guru supaya dipentelengin gitu butuh waktu panjang. Butuh waktu melek juga lebih panjang karena baca buku, karena tulis ini, tulis itu, mencari ini dan mencari itu. Ya nggak sih? Narsis abis. Udah siang nih. Nanti kalau saya tegak lagi nanti tambah makin lapar. 4 hal yang perlu menjadi pemikiran guru dan pemangku kepentingan agar kurikulum dapat terimplementasi sesuai dengan tujuannya. Yaitu, saya kutip aja pemerintah nih ya, yaitu menyiapkan anak didik untuk kreatif, inovatif, dan produktif agar dapat berkolaborasi dan berkompetisi di abad 21. Saya sangat hati-hati menggunakan kata kompetisi karena dalam kompetisi ada kalah. Saya lebih suka berpartisipasi karena kalau kita kalah hancur. Jadi janganlah sering-sering dalam pendidikan kita menggunakan kompetisi. Ya. Next please. Number 1. Kesadaran. Jadi 4 hal ya yang saya catat di sini. Kalau memang udah tabrak-tabrakan segala macam, pemerintah pokoknya pokoknya jalan. Yang pertama, kita semua di sini dan di semua di mana-mana sebarkan ini. Kita jangan dulu atuh kalau saya belum bilang. Ngomong juga belum lagi, aja. Pertama, kesadaran pentingnya memahami secara tuntas konsep yang mendasari dikembangkannya kurikulum 2013. Makanya hari ini betul-betul penting. Jangan lupa dokumen-dokumennya dibaca kembali, tulisan Pak Jimmy, apa yang ditulis oleh Ibu Nara tadi dan Bu Retno bisa dicatat. Saya kan jadi katalisator aja ngasih tahu ini loh yang perlu gitu aja. Sebagaimana ungkapan di puisi saya tadi, serta berbagai kekurangan-kekurangannya. Catat kekurangan-kekurangannya. Mari kita berhenti menjadi loyalis buta yang nantinya anak-anak kita rugi. Ya. Next. Pemahaman tentang aspek-aspek apa saja yang akan berpotensi menimbulkan keraguan, kebingungan, atau bahkan kesalahan dalam proses belajar mengajar dan kegagalan pencapaian tujuan. Ini harus kita cermati semuanya. Yang ketiga,